Aisyah menatap langit senja di desa Kediri dengan tatapan penuh harapan, meski hatinya terasa berat. Angin sore yang berhembus pelan membawa debu dari sawah yang baru saja dipanen, sementara ia memegang erat tas kecil yang berisi pakaian dan peralatan sederhana. Hari itu adalah hari keberangkatannya ke Tanah Suci, untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi. Ia tahu, langkah ini adalah pilihan yang tak terelakkan. Ibunya yang sakit-sakitan dan ayahnya yang sudah tua membutuhkan biaya yang tak sedikit. Semua harapannya kini ada pada pekerjaan ini, meskipun ia harus meninggalkan segalanya. Jaga dirimu baik-baik, nak, kata ibunya dengan suara parau, namun penuh ketulusan. Aisyah bisa melihat kekhawatiran di mata ibunya, tetapi ia hanya mampu tersenyum kecil. Ia tahu bahwa ibunya takkan bisa memahami beratnya keputusan yang ia buat. Namun, Aisyah sudah memutuskan. Demi keluarga, demi masa depan yang lebih baik, ia harus pergi. Kepada ayahnya, Aisyah hanya bisa mengangguk, berharap ia bisa segera kembali dengan membawa uang yang cukup untuk biaya pengobatan ibunya. Sementara itu, adiknya, Rini, berdiri di sampingnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aisyah memeluk adiknya erat, tak ingin melepaskan, namun ia tahu ini adalah bagian dari takdir. Rini hanya bisa berbisik, "Kak, semoga cepat kembali." Hati Aisyah teriris, tetapi ia tetap menguatkan diri. Dengan hati yang penuh dilema, Aisyah menaiki bus yang akan membawanya ke Jakarta, tempat ia akan bertemu agen yang akan mengurus keberangkatannya ke Arab Saudi. Di dalam bus yang penuh sesak itu, Aisyah duduk di samping seorang wanita tua yang tampaknya sudah berpengalaman bekerja di luar negeri. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kamu tidak sendirian, nak. Kami semua bekerja demi keluarga." Kata-kata itu sedikit memberi ketenangan bagi Aisyah, meski dalam hatinya, rasa takut dan cemas terus menggelayuti. Sesampainya di Jakarta, Aisyah disambut oleh agen yang akan membawanya ke Arab Saudi. Agen itu tampak profesional dan memberi petunjuk dengan tegas, tapi Aisyah bisa merasakan adanya jarak antara mereka. Semua terasa begitu asing baginya. Rasa rindu kepada keluarga semakin dalam, dan ia merasa seperti terasing di dunia yang baru ini. Ia hanya bisa berdoa agar perjalanan ini membawa berkah, meski ketakutan mulai merayapi setiap langkahnya. Setelah serangkaian prosedur yang rumit, akhirnya Aisyah berada di pesawat yang akan membawanya ke Riyadh. Penerbangan malam itu terasa panjang dan sepi, hanya ditemani oleh suara mesin pesawat yang bergemuruh. Aisyah menatap keluar jendela, melihat cahaya kota-kota yang semakin kecil di bawahnya. Ia merasa seolah meninggalkan segalanya, keluarga, kampung halaman, bahkan dirinya sendiri. Namun, di dalam hatinya, ada secercah harapan. Ini adalah awal dari kehidupan baru, meskipun ia harus membayar harga yang tinggi. Setibanya di Riyadh, Aisyah disambut oleh seorang pria yang mengenakan pakaian tradisional Arab. Ia tahu ini adalah tanah asing baginya, tetapi ia bertekad untuk bertahan. Tak ada waktu untuk berlama-lama, karena ia segera diantar ke rumah majikan yang telah menunggunya. Aisyah tidak tahu banyak tentang keluarga yang akan mempekerjakannya, tetapi ia merasa ketegangan di udara. Sepertinya, hidupnya yang dulu akan segera berubah, dan ia tidak tahu apakah ia siap menghadapinya. Di rumah majikan, Aisyah disambut dengan tatapan dingin dari beberapa anggota keluarga. Ia hanya bisa menunduk, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Namun, dalam hati, ia berdoa agar apa yang ia lakukan kali ini tidak sia-sia. Keberangkatannya ke Tanah Suci bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ia cintai di rumah. Ia bertekad untuk memberikan segalanya demi keluarga, meski harus menahan kesepian dan ketakutan yang membelenggu. Hari pertama Aisyah di Riyadh terasa seperti mimpi yang terbalik. Suasana di rumah majikannya begitu asing, jauh berbeda dari kehidupan yang ia kenal di Kediri. Di luar jendela, langit Riyadh berwarna kemerahan akibat terik matahari, namun rasa dingin menyusup ke dalam hati Aisyah. Setiap sudut rumah yang besar ini tampak megah, tapi bagi Aisyah, semuanya terasa kosong dan membingungkan. Ia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan aturan rumah tangga yang ketat, meski setiap langkahnya terasa penuh dengan kecanggungan. Pagi-pagi, ia sudah disibukkan dengan pekerjaan rumah yang tak ada habisnya. Menyapu, mengepel, memasak, dan merapikan segala sesuatu yang tampaknya tak pernah berhenti. Aisyah merasa lelah, bukan hanya fisiknya, tetapi juga jiwanya. Setiap detik yang berlalu terasa berat, dan dalam kesendirian yang mencekam, ia merindukan rumahnya. Namun, tak ada waktu untuk meratap. Ia tahu, ini adalah bagian dari perjuangan. Satu-satunya penghiburan yang ia miliki adalah seorang teman sesama pekerja, Fatimah,
yang berasal dari Filipina. Fatimah selalu menenangkan Aisyah dengan senyum lembutnya, meski dirinya juga terjebak dalam kehidupan yang sama. Kita harus kuat, Aisyah. Kita datang ke sini untuk keluarga, bukan untuk diri kita sendiri, kata Fatimah dengan penuh keyakinan. Kata-katanya bagaikan obat penenang bagi Aisyah yang terkadang merasa hampir putus asa. Namun, dalam setiap malam yang sepi, Aisyah tak bisa menghindari rasa kesepian yang semakin menyesakkan dada. Ia ingin berteriak, namun tak ada yang mendengarnya. Setiap malam ia hanya bisa terbaring di kamar sempit, menatap langit-langit, dan merindukan keluarga. Ia kerap terbayang akan wajah ibunya yang semakin lemah, dan bagaimana ia harus tetap teguh demi mereka. Namun, kenyataan hidupnya di negeri asing ini terasa semakin jauh dari harapan. Suatu sore, ketika Aisyah sedang menyiram tanaman di halaman rumah, langkah seseorang terdengar mendekat. Seorang pria muda yang tampan, mengenakan pakaian kebesaran khas Arab, datang dengan penuh wibawa. Ia adalah Sultan Fahad bin Abdulaziz, pewaris tahta yang mengunjungi rumah majikan Aisyah untuk urusan kerajaan. Aisyah, yang hanya seorang pembantu, merasa canggung dan menghindari pandangannya. Namun, tak bisa dipungkiri, ada aura yang sangat kuat dari pria itu, yang membuatnya sedikit terpesona. Sultan Fahad menatap Aisyah sejenak dengan mata yang tajam, tetapi penuh rasa penasaran. Aisyah berusaha menyembunyikan kecanggungan, tetapi tak bisa mengelak dari tatapan pria itu yang seolah menembus dirinya. "Kamu berasal dari Indonesia?" tanya Sultan dengan suara dalam, yang terdengar penuh perhatian. Aisyah hanya mengangguk pelan, tak mampu berkata banyak. Kehadiran Sultan membuatnya merasa semakin tidak pada tempatnya, seperti seorang perempuan biasa yang terjebak dalam dunia yang begitu asing. Beberapa kali setelah itu, Sultan Fahad datang berkunjung ke rumah majikannya, dan setiap kali itu, Aisyah merasakan sebuah ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Suatu kali, saat ia sedang membersihkan halaman, Sultan Fahad berhenti di dekatnya, seakan ingin berbicara. Aisyah terpaksa menundukkan kepala, menghindari kontak mata, namun hatinya berdebar kencang. "Kerja yang baik," kata Sultan dengan senyum singkat, yang justru membuat Aisyah semakin gugup. "Terima kasih, Yang Mulia," jawab Aisyah dengan suara pelan, tak berani mengangkat wajah. Malam itu, Aisyah terjaga lebih lama dari biasanya. Bayangan Sultan Fahad terus muncul dalam pikirannya. Apa yang sebenarnya ia rasakan? Mengapa, meski dirinya hanyalah seorang pembantu rumah tangga biasa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda ketika berhadapan dengan pria itu? Perasaan yang tak bisa ia pahami dan rasakan sebelumnya kini mulai menyelimuti hatinya. Namun, Aisyah segera menepis perasaan itu. Tak ada tempat untuk cinta dalam kehidupannya sekarang. Ia hanya perlu fokus untuk bertahan dan mengirimkan uang ke rumah. Namun, meski ia berusaha keras untuk menahan segala perasaan yang mulai muncul, tak bisa dipungkiri bahwa sosok Sultan Fahad kini mengisi ruang-ruang kosong dalam hatinya. Sebuah perasaan yang begitu tak terduga, seolah ada jalinan tak kasat mata yang menghubungkan mereka, meski dunia yang memisahkan begitu besar dan penuh dengan jurang yang dalam. Aisyah tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu bahwa hidupnya di tanah haram ini baru saja dimulai, dengan segala ketidakpastian yang mengintai di depan mata. Pagi itu, Aisyah sedang sibuk menyusun peralatan di ruang tamu yang luas ketika langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Tanpa menoleh, ia tahu siapa yang akan memasuki ruangan itu. Sultan Fahad, untuk yang kesekian kalinya, datang berkunjung ke rumah majikan. Aisyah merasa gelisah, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Sejak pertemuan pertama mereka, setiap kali Sultan hadir, hati Aisyah tak bisa lepas dari rasa cemas yang menyelinap. Ada sesuatu dalam tatapannya yang tak bisa ia artikan, sesuatu yang mengganggu kedamaian batinnya. Pintu besar ruang tamu terbuka perlahan, dan suara langkahnya semakin jelas terdengar. Sultan Fahad muncul, mengenakan pakaian kebesaran yang membuatnya semakin tampak berwibawa. Meski tak sengaja, Aisyah merasakan detak jantungnya meningkat. "Assalamualaikum," suara Sultan terdengar dalam, penuh kekuatan, namun ada kelembutan yang terkandung di dalamnya. Aisyah menunduk dengan cepat, berusaha menyembunyikan perasaan yang mulai meluap. "Waalaikumsalam, Yang Mulia," jawabnya dengan suara gemetar, tanpa mengangkat pandangan. Tanpa berkata lebih lanjut, Sultan melangkah lebih dekat ke arah Aisyah. Ia berdiri di hadapan gadis sederhana itu dengan penuh perhatian, seolah menunggu Aisyah mengangkat kepala. Namun, Aisyah hanya bisa menunduk, merasa canggung. Ada sesuatu yang menghalangi Aisyah untuk berbicara lebih banyak, meski hatinya berdebar setiap kali Sultan mengamatinya. Ketika pandangannya tak kunjung terangkat, Sultan akhirnya membuka suara.
Kamu bekerja dengan sangat baik, Aisyah. Rumah ini terasa lebih hidup berkat pekerjaanmu. Ucapan itu membuat Aisyah hampir kehilangan keseimbangan. Ia belum terbiasa dengan pujian dari seseorang seperti Sultan. Aisyah hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan suara pelan, hatinya semakin kacau. Kenapa kata-kata Sultan terasa begitu berbeda? Bagaimana bisa seorang Sultan, dengan segala kekuasaan yang ia miliki, menaruh perhatian pada dirinya, seorang pembantu tak berdaya? Tak ada jawaban untuk pertanyaan itu, hanya rasa bingung yang semakin dalam. Sultan Fahad, yang terlihat begitu tenang, kembali mengamati Aisyah dengan tatapan tajam, seolah sedang mencari tahu sesuatu yang tersembunyi di balik sikapnya yang selalu menunduk. Bolehkah aku tahu dari mana asalmu? Tanya Sultan tiba-tiba, suara lembutnya menembus keheningan yang memanjang. Aisyah merasa seluruh tubuhnya kaku. Ia tak tahu harus berkata apa. Saya berasal dari Kediri, Yang Mulia, jawabnya perlahan, dengan hati yang berdebar. Sultan Fahad tersenyum tipis, seolah terkesan dengan jawaban sederhana itu. Namun, senyum itu justru membuat Aisyah merasa semakin canggung. Kediri, ya? Indonesia sangat jauh, bukan? Kata Sultan, masih dengan nada yang sama, penuh perhatian. Apa yang membawamu ke sini? Lanjut Sultan, suaranya penuh rasa ingin tahu yang tak terungkapkan. Aisyah terdiam sejenak, seolah kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Jawaban yang benar-benar jujur mungkin akan terlalu sulit untuk diucapkan. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia datang demi keluarga, demi sebuah harapan yang terlalu besar? Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan dan berkata, demi keluarga, Yang Mulia. Saya bekerja di sini untuk membantu mereka. Sultan Fahad mengangguk, seolah memahami lebih dari yang Aisyah ucapkan. Ada kedalaman dalam pandangannya yang membuat Aisyah merasa tak bisa menyembunyikan apapun dari pria ini. Setelah beberapa detik keheningan yang canggung, Sultan Fahad akhirnya mengubah topik pembicaraan, meskipun ia masih terlihat sangat tertarik dengan Aisyah. Kediri, tempat yang sangat jauh, katanya sambil melangkah perlahan, masih mengamati Aisyah. Aisyah merasa tak mampu menghindar dari tatapan itu. Jantungnya terus berdetak lebih cepat, dan ia merasa seolah sedang diperiksa oleh seseorang yang tidak hanya melihatnya sebagai seorang pembantu, tetapi juga sebagai sosok yang lebih. Sultan berbicara tentang banyak hal, namun Aisyah hanya bisa mendengarkan, tenggelam dalam perasaan yang semakin tak terjangkau. Sebelum pergi, Sultan Fahad berbalik dan memberi Aisyah satu senyuman lagi, senyuman yang kali ini terasa lebih tulus, lebih dalam. Semoga harimu menyenangkan, Aisyah, kata Sultan, suaranya seolah menyiratkan kehangatan yang tak biasa. Aisyah terdiam, hanya bisa menatap punggung Sultan yang semakin menjauh. Ada perasaan yang menggelitik hatinya, perasaan yang sangat asing, dan Aisyah tak bisa memahaminya. Namun, ia tahu satu hal, ia baru saja bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak pertemuan yang penuh teka-teki itu, Aisyah merasa hidupnya tak lagi sama. Tatapan Sultan Fahad yang menembus hati, senyumnya yang lembut namun menyimpan sesuatu, semuanya membekas begitu dalam. Setiap kali langkah kaki terdengar di koridor, jantungnya berdetak lebih cepat, seolah tubuhnya mengenali kehadiran sang Sultan lebih dulu daripada pikirannya. Namun, ia tahu, ada garis yang jelas membatasi dunia mereka. Garis yang tak boleh dilanggar, tak boleh bahkan diimpikan untuk dilangkahi. Namun, perubahan sikap Sultan tak bisa dipungkiri. Kini setiap kali ia datang, matanya selalu mencari Aisyah. Ia kerap menyisipkan pertanyaan ringan, seolah ingin tahu lebih banyak tentang gadis dari Kediri itu. Aisyah bingung. Ia hanyalah seorang pembantu rumah tangga. Namun mengapa seorang pangeran pewaris tahta tampak begitu tertarik pada dirinya? Ia mulai merasa seolah berada di tengah badai perasaan yang tak bisa ia kendalikan, antara bahagia yang menyesakkan dan takut yang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam, saat ia sedang mencuci di halaman belakang, Fatimah datang menghampiri dengan wajah serius. Aisyah, kamu harus hati-hati, bisiknya lirih. Kau tahu, beberapa orang mulai memperhatikan hubunganmu dengan Sultan. Aisyah sontak menoleh. Hubungan? Tidak ada apa-apa di antara kami, Fatimah. Namun kalimat itu bahkan terdengar hampa di telinganya sendiri. Ia tahu, ada sesuatu yang tumbuh, meski belum berani ia akui. Keesokan harinya, Aisyah menemukan sesuatu yang mengejutkan di bawah bantalnya. Sepucuk surat, ditulis dengan huruf Arab yang rapi namun jelas berasal dari tangan pria. Ia mengenali tulisan itu. Hatinya bergetar saat membaca isinya. Surat itu berasal dari Sultan Fahad, ditulis dengan sopan, penuh rasa ingin tahu,
namun menyiratkan ketertarikan yang tak bisa disangkal. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, Aisyah. Bukan sebagai seorang sultan kepada pembantu, tapi sebagai manusia kepada manusia. Izinkan aku menyelami siapa dirimu sebenarnya. Air mata Aisyah menetes tanpa ia sadari. Ini bukan sekadar rasa penasaran biasa, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dibangun oleh lelaki itu. Tapi bagaimana mungkin ia membalas rasa itu? Dunia mereka tak sama. Ia takut. Takut pada harapan. Takut pada bisik-bisik yang mungkin akan berubah menjadi badai. Namun, jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang berkata, bagaimana jika ini bukan kebetulan? Beberapa hari berlalu, dan pertemuan berikutnya dengan Sultan terasa lebih sunyi, namun jauh lebih dalam. Mereka tak lagi banyak berbicara, namun pandangan mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Dalam diam itu, Aisyah merasa ada dinding yang mulai runtuh, perlahan tapi pasti. Ia melihat mata Sultan yang tak lagi hanya menyiratkan rasa ingin tahu, melainkan rasa terluka, seolah pria itu menyimpan luka yang tak diketahui siapapun. Dan Aisyah, entah kenapa, merasa terpanggil untuk mengetahui rahasianya. Di tengah rasa penasaran itu, Aisyah mulai mencari tahu siapa sebenarnya Sultan Fahad. Ia diam-diam bertanya pada Fatimah, membaca koran bekas yang kadang tertinggal, menyusun potongan-potongan informasi dari para pelayan istana. Dari situlah ia mengetahui bahwa Sultan Fahad kehilangan ibunya saat masih muda, dan sejak itu ia menjadi sosok yang tertutup. Banyak perempuan bangsawan ingin mendekatinya, namun tak ada satupun yang berhasil menyentuh hatinya. Aisyah terdiam. Mungkinkah dia yang berhasil mengetuk pintu hati itu? Semakin ia tahu, semakin ia terjebak dalam rasa yang tak terucap. Rasa ingin tahu berubah menjadi kepedulian. Dan kepedulian itu perlahan menjelma menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, harapan. Aisyah tahu, rahasia ini tak bisa selamanya disembunyikan. Tapi di balik ketakutan yang membayang, ada satu hal yang kini tumbuh semakin kuat, keinginan untuk memahami lelaki yang dunia lihat sebagai sultan, tapi ia lihat sebagai manusia yang kesepian. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aisyah bertanya pada diri sendiri, apakah salah jika seorang gadis dari Kediri mulai jatuh hati? Aisyah merasa hidupnya semakin rumit, semakin dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terjawab. Setiap kali ia berusaha untuk menjaga jarak, Sultan Fahad selalu datang mendekat, menyalakan api perasaan yang semakin sulit ia padamkan. Ia merasa terperangkap dalam perasaan yang begitu asing namun begitu kuat, dan semakin hari, beban itu semakin berat. Ada dorongan yang kuat untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan, namun rasa takut yang mendalam selalu menghalangi. Bagaimana mungkin seorang gadis biasa seperti dirinya bisa mengungkapkan perasaan pada seorang sultan? Sore itu, ketika ia sedang membersihkan taman rumah majikannya, Sultan Fahad tiba-tiba muncul. Ia mengenakan jubah hitam yang sederhana, berbeda dengan penampilannya yang biasanya megah. Aisyah menunduk, berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan perasaannya yang semakin berkecamuk. Namun, Sultan melangkah mendekat dengan senyum yang tampak lebih lebar dari biasanya. Aisyah, panggilnya dengan suara lembut yang menenangkan, mengapa kamu selalu menghindar dariku? Aisyah merasa tubuhnya kaku, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia ingin menjawab, ingin mengungkapkan bahwa ia takut perasaan ini akan merusak segalanya. Tetapi kata-kata itu terasa seperti batu yang terjebak di tenggorokannya. Sultan Fahad mengamati Aisyah dengan penuh perhatian, seolah bisa membaca kegelisahan yang ada di dalam hatinya. Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Kenapa kamu selalu menjauh dariku? Tanya Sultan dengan lembut, seakan memaksa Aisyah untuk menghadapi ketakutannya. Aisyah menundukkan kepala, berusaha mengendalikan dirinya. Yang mulia, katanya dengan suara gemetar, saya hanyalah seorang pembantu. Tidak seharusnya saya tidak layak untuk berbicara lebih banyak dengan Anda. Kata-kata itu keluar begitu cepat, seolah ia ingin menyingkirkan perasaan itu secepatnya. Namun, saat ia mengangkat kepala dan melihat mata Sultan yang penuh harapan, ia merasakan sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Rasa takut itu pun perlahan berubah menjadi keberanian untuk jujur pada dirinya sendiri. Sultan Fahad terdiam, memandang Aisyah dalam keheningan yang menggetarkan. Kamu salah, Aisyah, kata Sultan akhirnya, suara rendah dan penuh makna. Aku tidak melihatmu sebagai seorang pembantu. Aku melihatmu sebagai seorang perempuan yang memiliki hati yang tulus, yang tidak bisa aku temukan dimanapun. Aisyah terkejut, matanya terbuka lebar. Yang mulia, saya, katanya, namun kata-katanya tertahan. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan kalimat itu,
bagaimana bisa mengungkapkan perasaan yang selama ini terkubur dalam-dalam. Jangan takut, lanjut Sultan dengan senyum lembut, aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku juga merasakannya. Suasana seketika menjadi hening, hanya suara angin yang terdengar. Aisyah merasa dunia seolah berhenti berputar sejenak. Apa yang dikatakan Sultan itu begitu jujur, begitu dalam, dan seolah membenarkan semua yang ia rasakan. Aku tahu ini salah. Kita berasal dari dunia yang berbeda, kata Sultan dengan nada yang penuh penyesalan. Namun, aku tidak bisa menahan perasaanku lebih lama lagi. Aisyah merasa air matanya mulai menetes, meskipun ia berusaha keras untuk menahannya. Ia ingin berkata sesuatu, ingin meluapkan semua perasaannya yang telah terkunci begitu lama. Namun, ia hanya bisa terdiam, terperangkap dalam dunia yang tidak ia mengerti. Saya takut, Yang Mulia, akhirnya ia bisa berkata dengan suara lirih. Saya takut jika saya membuka hati ini, semuanya akan hancur. Sultan mengangguk pelan, memahami ketakutan yang mendalam dalam hati Aisyah. Sultan Fahad melangkah lebih dekat, mengambil tangan Aisyah dengan lembut. Aku tidak ingin membuatmu takut, Aisyah. Aku ingin kamu tahu, perasaan ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang kejujuran, tentang menjadi siapa diri kita sebenarnya. Dengan lembut, ia mengusap air mata Aisyah yang jatuh. Jika kamu merasa sama, izinkan aku untuk lebih dekat, untuk mengenalmu lebih dalam. Tapi jika kamu takut, aku akan menghargainya. Aku hanya ingin kamu tahu, Aisyah, aku merasa hidupku tak akan lengkap tanpa mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya. Perasaan yang selama ini terpendam dalam hati Aisyah akhirnya meledak. Tanpa kata-kata, hanya isakan yang menggema, ia membiarkan dirinya merasakan apa yang selama ini ia tutupi. Di hadapan Sultan Fahad, ia merasa lelah menyembunyikan perasaan itu. Mungkin, hanya dengan mengungkapkan segalanya, ia bisa merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, apa yang akan terjadi setelahnya? Apa yang akan terjadi jika ia membiarkan dirinya jatuh lebih dalam ke dalam jurang perasaan yang tak pasti? Hari-hari setelah pengungkapan perasaan itu terasa bagaikan berlayar di tengah badai. Aisyah merasa dirinya terombang-ambing, antara kebahagiaan yang meluap dan ketakutan yang menghantui. Sultan Fahad kini lebih sering datang, berbicara dengan lembut dan penuh perhatian, namun setiap percakapan seolah menambah beban di hati Aisyah. Perasaan itu, perasaan yang tak bisa ia hindari, menjadi seperti beban yang tak bisa ditanggung sendirian. Semakin ia berusaha untuk menjaga jarak, semakin perasaan itu mengikatnya dalam ikatan yang tak terlihat. Di setiap tatapan Sultan, Aisyah merasa seolah dunia milik mereka berdua, namun dalam realitas, ia tahu keduanya terperangkap dalam dunia yang tak akan pernah saling bersinggungan. Aisyah adalah gadis biasa dari Kediri, sementara Sultan Fahad adalah pewaris tahta sebuah kerajaan besar. Mereka terpisah oleh status, oleh harapan orang-orang, oleh batas-batas yang tak bisa dilanggar. Setiap senyum Sultan mengingatkannya pada kenyataan pahit itu. Ia ingin melangkah maju, namun perasaan ragu mengikatnya erat. Suatu malam, saat Aisyah tengah duduk di kamar, merenung, sebuah suara ketukan di pintu membangunkannya dari lamunan. Masuk, jawabnya pelan. Fatimah muncul, wajahnya penuh kecemasan. Aisyah, kamu tampak seperti sedang berperang dengan dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya, tatapannya penuh perhatian. Aisyah terdiam, tak tahu harus mulai dari mana. Rasanya, ia ingin berbicara, tetapi kata-kata itu selalu tertahan. Aku tidak tahu harus bagaimana, Fatimah, kata Aisyah akhirnya, suara serak. Perasaan ini, Sultan Fahad, dia membuatku merasa seperti aku ingin lari dan bersembunyi. Namun di saat yang sama, aku tidak bisa jauh darinya. Setiap pertemuan dengan dia, semuanya begitu menyakitkan dan membahagiakan pada saat yang bersamaan. Ia menarik napas panjang, berusaha meredakan emosi yang begitu meluap. Aku merasa seperti aku tak bisa memilih antara cinta dan kenyataan yang harus kuterima. Fatimah mengangguk, mencoba memahami kebingungannya. Perasaanmu sangat manusiawi, Aisyah. Cinta itu tidak selalu sederhana. Namun, kamu harus sadar bahwa hidupmu tak bisa hanya berpusat pada satu orang, apalagi seseorang yang dari dunia yang sangat berbeda. Aisyah menunduk, tahu betul apa yang Fatimah maksud. Namun, hatinya menolak logika itu. Bagaimana bisa ia menutup hatinya terhadap seseorang yang begitu tulus memperhatikannya, yang membuatnya merasa lebih hidup daripada sebelumnya? Di keheningan malam, Aisyah kembali merenung, membiarkan segala perasaan itu berkelindan dalam hatinya. Dalam sekejap,
Kenangan tentang Sultan Fahad kembali muncul, senyumannya yang menenangkan, tatapannya yang penuh harapan. Namun, ia juga ingat betapa ia selalu merasa terasing, betapa ia tahu bahwa kehidupan mereka tak bisa disatukan begitu saja. Sultan adalah simbol dari segalanya yang tak mungkin dimiliki oleh orang sepertinya. Keesokan harinya, ketika Sultan kembali datang ke rumah majikan, Aisyah merasa detak jantungnya semakin cepat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sultan mendekat dan berdiri di hadapannya. Untuk sejenak, dunia terasa hening. Aisyah merasa kebingungannya mencapai puncaknya. Aisyah, Sultan memulai, suara lembut namun penuh kekuatan. Aku tahu ini sulit. Aku tahu kita datang dari dunia yang sangat berbeda. Tetapi, apa kamu tidak merasa ada sesuatu yang besar di antara kita? Sesuatu yang tidak bisa diabaikan? Sebuah rasa hangat menyelimuti hati Aisyah, namun di saat yang sama, rasa takut semakin mendalam. Saya tidak tahu apa yang harus saya jawab, Yang Mulia, jawabnya dengan suara bergetar. Perasaan saya begitu membingungkan. Saya ingin berada dekat dengan Anda, namun saya takut jika saya salah memilih jalan. Sultan menghela napas, dan untuk pertama kalinya, Aisyah melihat kesedihan di wajahnya yang biasanya penuh ketegasan. Aisyah, Sultan berkata perlahan, aku bukan orang yang sempurna. Aku mungkin tidak bisa memberikanmu semua yang kamu inginkan, dan mungkin jalan kita tidak akan mudah. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak bisa melepaskanmu begitu saja. Apapun yang terjadi, aku ingin berjuang untuk kita. Kata-kata itu membuat hati Aisyah serasa terbelah. Ia merasa ada kekuatan yang begitu besar yang menariknya, namun di sisi lain, ketakutannya semakin memuncak. Haruskah ia mengikuti kata hatinya? Ataukah ia harus mundur, menghindari rasa yang bisa menghancurkan kedamaian hidupnya? Aisyah merasa seolah waktunya terhenti saat mendengar kata-kata Sultan Fahad. Setiap detik, setiap napas yang ia ambil, terasa begitu penuh dengan beban yang tak mampu ia lepaskan. Keputusan besar itu semakin mendekat, semakin nyata. Di satu sisi, ia ingin menyerahkan hatinya kepada Sultan, membiarkan dirinya jatuh lebih dalam perasaan yang telah melanda. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa cinta ini penuh dengan resiko. Bukankah hidupnya akan berubah selamanya? Bukankah tak ada jalan kembali jika ia memilih untuk melangkah ke dunia yang begitu asing? Malam itu, Aisyah kembali merenung di kamarnya, di bawah cahaya lampu temaram. Hatinya bergejolak. Setiap bayangan tentang Sultan Fahad kembali menghantui pikirannya. Senyumnya yang tulus, suara lembutnya yang selalu menenangkan, tatapan penuh harapan yang membuatnya terjebak dalam dunia yang ia tidak kenal. Namun, bayangan lain juga muncul, bayangan tentang masa depan yang tak pasti. Dunia mereka berbeda, seperti dua sisi mata uang yang tak akan pernah bisa bersatu. Ia tak bisa melupakan kenyataan bahwa ada begitu banyak yang harus dipertaruhkan. Keesokan harinya, ketika Aisyah berjalan melalui taman, matanya bertemu dengan mata Sultan yang sedang duduk di bawah pohon besar. Tanpa kata-kata, Sultan memberi isyarat untuk mendekat. Aisyah merasa jantungnya berdegup kencang, namun ia tahu saat itu adalah saat yang tepat untuk membuat keputusan. Aisyah, kata Sultan, suara rendah namun penuh keyakinan. Aku tidak bisa memaksamu untuk memilih jalanku, tapi aku ingin kamu tahu, aku siap untuk berjuang. Aku hanya ingin kamu di sisiku. Perasaan itu kembali melanda Aisyah, seperti gelombang besar yang datang begitu tiba-tiba. Di hadapan Sultan, Aisyah merasa dirinya begitu rapuh, begitu kecil, namun di saat yang bersamaan, ia merasa ada kekuatan yang tak bisa ia pungkiri. Yang Mulia, ia berkata perlahan, suaranya gemetar, saya tak tahu apa yang harus saya pilih. Semua ini begitu rumit, dan saya takut jika saya memilih, saya akan merusak segala sesuatu yang telah saya bangun dalam hidup saya. Suaranya bergetar, namun matanya menatap Sultan dengan penuh kejujuran. Sultan Fahad menatapnya dengan intens, seolah bisa membaca kebingungannya. Aisyah, kita tidak bisa mengubah kenyataan bahwa hidup kita berbeda. Namun, apakah kita akan membiarkan perbedaan itu menghalangi kebahagiaan kita? Aku tidak ingin kita hidup dalam ketakutan, dalam keraguan. Jika kamu memilih untuk pergi, aku akan menghormatinya, tetapi jika kamu memilih untuk berjalan bersamaku, aku akan berjuang untukmu. Aku akan membangun dunia kita bersama. Kata-kata itu seolah menembus hatinya, menggugah Aisyah untuk melihat lebih dalam pada dirinya sendiri. Namun, Aisyah tahu, keputusan itu bukan hanya tentang dirinya dan Sultan. Ia harus mempertimbangkan keluarganya, hidupnya yang sederhana,
dan masa depannya yang tak pasti jika ia benar-benar memilih untuk bersama Sultan. Bagaimana jika mereka tidak diterima? Bagaimana jika ia harus meninggalkan semuanya yang telah ia kenal? Semua ketakutan itu membebani pikirannya. Namun pada saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mendorongnya untuk memilih dengan hati, bukan hanya dengan akal. Aku ingin menjadi diriku sendiri, Yang Mulia, Aisyah berkata dengan suara yang lebih tegas. Namun, saya takut jika saya mengikuti hati saya akan kehilangan segala yang saya kenal, bahkan diri saya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Tetapi saya juga tidak ingin hidup dengan penyesalan, tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi jika saya memberi kesempatan pada cinta ini. Sultan mengangguk pelan, menatapnya dengan penuh pengertian. Aku mengerti ketakutanmu, Aisyah. Namun, kamu harus tahu, aku tak akan memaksamu untuk memilih. Pilihlah dengan hati, karena hanya dengan itu kamu akan menemukan kebahagiaan sejati. Mereka berdua terdiam, dan Aisyah merasa waktu seolah berjalan lebih lambat. Semua perasaan, semua keraguan, akhirnya menyatu dalam sebuah keputusan besar yang harus ia buat. Jika aku memilihmu, Sultan, Aisyah akhirnya berkata, suaranya tegas namun penuh emosi, aku akan berjuang bersama, meskipun segala sesuatu tak pasti. Sultan tersenyum, senyum yang penuh dengan harapan. Aku akan menunggumu, Aisyah. Aku akan menunggumu untuk membuat keputusan itu, karena aku tahu, kita bisa melalui ini bersama. Dengan kata-kata itu, dunia terasa seolah terbuka lebar, siap untuk menerima langkah baru mereka. Namun, bagi Aisyah, ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan keputusan sulit, perasaan yang tak terduga, dan perjalanan emosional yang harus ia hadapi. Aisyah terbangun di pagi hari dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Keputusan besar yang ia buat semalam terus menghantui setiap langkahnya. Dengan hati yang berdebar, ia tahu bahwa perjalanan yang akan ia tempuh bersama Sultan Fahad bukanlah perjalanan yang mudah. Semua yang ia miliki, hidup yang sederhana dan penuh kedamaian, kini seakan terancam oleh dunia yang jauh lebih besar dan lebih kompleks. Namun, satu hal yang pasti, hatinya kini tak bisa berpaling lagi dari pilihan yang telah ia buat. Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka berdua semakin dekat, konflik batin Aisyah semakin dalam. Setiap kali ia melihat Sultan Fahad, ia merasakan kehangatan yang mendalam, tetapi di sisi lain, ia merasakan beban berat yang harus dipikul. Banyak orang yang akan mempertanyakan hubungan mereka, keluarganya, teman-temannya, bahkan masyarakat luas. Aisyah tahu bahwa keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi juga orang-orang yang ia cintai. Akan ada konsekuensi yang harus ia bayar, dan ia merasa bingung apakah ia cukup kuat untuk menanggungnya. Suatu sore, Sultan mengundang Aisyah untuk berbicara di sebuah taman pribadi, jauh dari keramaian. Ketika Aisyah tiba, ia melihat Sultan sudah duduk menunggunya dengan tatapan penuh perhatian. Aisyah, katanya dengan suara yang dalam, aku tahu ini bukan hal yang mudah bagimu. Aku bisa merasakan kecemasan di hatimu. Apa yang sebenarnya mengganggumu? Tanya Sultan dengan nada lembut, tetapi Aisyah bisa merasakan ada kekhawatiran yang mendalam dalam suaranya. Aisyah menunduk, merasa perasaannya semakin kacau. Saya tahu saya sudah memilih untuk bersama Anda, Yang Mulia, jawabnya perlahan, namun, semakin saya berjalan di samping Anda, semakin saya merasa saya harus mengorbankan banyak hal. Keluarga saya, hidup yang saya kenal, semuanya. Saya takut jika saya memilih jalan ini, saya akan kehilangan semuanya. Suaranya bergetar, dan untuk pertama kalinya, Aisyah merasa begitu lemah di hadapan Sultan Fahad. Sultan menatapnya dengan serius, namun ada kehangatan di matanya yang membuat Aisyah merasa lebih tenang. Aisyah, aku tahu betapa besar pengorbananmu. Aku tahu bahwa hidupmu akan berubah, dan itu bukan hal yang mudah. Tapi percayalah, aku akan selalu berada di sisimu. Aku akan memastikan kita tidak kehilangan siapa diri kita. Namun, meskipun kata-kata itu menenangkan, Aisyah tahu bahwa kenyataan tidak selalu sesederhana itu. Dunia mereka sangat berbeda, dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan diterima. Bagaimana jika ia menjadi sosok yang terasing? Bagaimana jika ia harus kehilangan segalanya hanya demi mengikuti hatinya? Hari-hari berikutnya, Aisyah merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan dunia yang telah ia kenal. Setiap kali ia melihat keluarganya, ia merasakan ada sesuatu yang hilang. Ibunya, yang selama ini selalu memberi dukungan, kini mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penuh kekhawatiran. Aisyah,
Apakah kamu benar-benar siap untuk hidup di dunia yang begitu berbeda? Dunia yang penuh dengan aturan dan tekanan? Tanya ibunya suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu. Aisyah tak bisa menjawab. Rasa takut menyelubungi hatinya. Saya tidak tahu, Bu, jawabnya dengan suara bergetar. Saya tidak tahu apakah saya cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Namun, saya merasa jika saya tidak memilihnya, saya akan menyesal seumur hidup. Ibunya terdiam, matanya penuh dengan kekhawatiran, namun akhirnya ia menghela napas dan mengangguk. Jika itu yang kamu pilih, maka kami akan selalu mendukungmu, Aisyah. Namun, jangan pernah lupakan siapa dirimu, dimanapun kamu berada. Konflik batin Aisyah semakin intens, dan semakin dekat dengan keputusan yang lebih besar. Ia tahu bahwa hubungan dengan Sultan Fahad bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang pengorbanan yang tak terhindarkan. Semua yang ia tahu, semua yang ia cintai, harus ia pertaruhkan untuk memilih jalan yang penuh ketidakpastian ini. Setiap langkah yang ia ambil semakin menuntut pengorbanan, dan ia tahu, suatu saat, ia akan menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua orang akan menerima keputusan ini dengan lapang dada. Namun, satu hal yang Aisyah tahu dengan pasti, cinta yang ia rasakan pada Sultan Fahad adalah sesuatu yang tak bisa ia pungkiri. Meskipun jalan ini penuh dengan konflik, meskipun pengorbanan yang harus ia bayar begitu besar, hatinya mengatakan bahwa inilah jalannya. Jalan yang penuh dengan ketidakpastian, namun juga penuh dengan harapan yang tulus. Mungkin, hanya dengan melewati semua konflik dan pengorbanan ini, ia bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati yang selama ini ia cari. Aisyah berdiri di balkon istana yang menghadap ke laut lepas, angin lembut menyapu wajahnya. Ia merasa begitu kecil di dunia yang besar ini, dikelilingi oleh kemewahan yang tak pernah ia impikan. Setiap sudut istana ini penuh dengan kemewahan dan keanggunan, namun hatinya terasa hampa. Ia merindukan kedamaian yang ia tinggalkan, keluarga yang ia tinggalkan, dan kehidupan sederhana yang pernah ia kenal. Namun, di balik semua keraguan dan perasaan yang menggelayuti, ada satu hal yang selalu membuatnya bertahan. Cinta yang semakin tumbuh untuk Sultan Fahad. Sultan Fahad telah berusaha untuk memberikan Aisyah segala yang terbaik, tetapi semakin ia mencintainya, semakin Aisyah merasa tertekan. Terkadang, ia merasa bahwa segala sesuatu yang ia lakukan selalu diawasi, dipertanyakan. Kehidupan di istana penuh dengan protokol, aturan, dan harapan-harapan yang harus dipenuhi. Aisyah merasa seperti seorang tahanan dalam istana yang begitu megah ini, namun di saat yang bersamaan, ia juga merasakan cinta yang tulus dari Sultan. Cinta yang begitu dalam, namun begitu sulit untuk diterima, seperti terjebak antara dua dunia yang berbeda. Satu hari, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Di tengah jamuan makan malam yang megah, di hadapan para pejabat kerajaan, seorang wanita muda yang cantik dan anggun muncul di ruangan. Aisyah mengenalnya sebagai putri dari seorang sekutu penting Sultan. Wanita itu, Laila, dengan lembut dan penuh pesona, berbicara dengan Sultan Fahad seolah mereka sudah sangat akrab. Tatapan mereka saling bertaut, dan Aisyah merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sebuah perasaan yang tajam menusuk hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Apa yang kurang dari dirinya? Pada malam itu, setelah semua orang meninggalkan ruang makan, Aisyah menemui Sultan di taman istana, tempat yang biasa mereka habiskan bersama untuk berbicara. Yang mulia, suara Aisyah penuh dengan keraguan. Siapa wanita itu? Kenapa dia tampak begitu dekat dengan Anda? Sultan menatapnya dengan mata yang lembut, namun ada sesuatu yang Aisyah rasakan, sesuatu yang sulit ia jelaskan. Ada kecanggungan yang mendalam antara mereka. Aisyah, Sultan memulai dengan suara yang penuh ketenangan, Laila adalah teman lama, seorang putri dari sekutu kerajaan. Kami berdua saling mengenal sejak kecil. Namun, itu hanya masa lalu. Tidak ada yang lebih dari itu. Aisyah merasa ada kelegaan, namun hatinya masih diliputi rasa ragu. Apakah ia benar-benar bisa mempercayai kata-kata itu? Ia melihat Sultan dengan tatapan yang penuh keraguan. Saya mengerti, Yang Mulia, jawabnya pelan, namun dalam hati, perasaan itu masih mengganggu. Mungkinkah ia hanya cemburu? Atau ada sesuatu yang lebih yang ia tidak ketahui? Namun, keesokan harinya, Aisyah menerima sebuah surat dari keluarga Sultan. Surat itu mengabarkan bahwa Laila akan segera dijodohkan dengan Sultan Fahad, sebagai bagian dari aliansi politik yang sangat penting bagi kerajaan. Aisyah merasa dunia seakan runtuh. Cinta yang ia pikirkan begitu tulus kini harus diuji dengan kenyataan yang lebih pahit.
Apakah Sultan sebenarnya hanya menjadikan hubungan mereka sebagai sebuah permainan politik? Apakah cinta yang ia rasakan hanya ilusi belaka? Ketika Sultan Fahad kembali menemui Aisyah, ia merasakan ketegangan yang tebal di antara mereka. Aisyah, aku tahu ini sangat sulit, tapi aku mohon untuk mengerti. Laila adalah bagian dari aliansi yang sangat penting bagi kerajaan kami. Ini bukan tentang perasaan pribadi, ini adalah tanggung jawabku sebagai pemimpin. Tapi percayalah, hatiku hanya untukmu. Aisyah merasa air mata menggenang di matanya. Cinta yang begitu tulus dan dalam kini terasa seperti sebuah kesalahan. Semua yang ia banggakan, semua yang ia impikan, seakan harus dihancurkan oleh kenyataan yang tak terhindarkan. Aisyah berbalik, menatap langit malam yang gelap, dan membiarkan air matanya jatuh. Ia tahu, ia harus membuat pilihan. Cinta yang teruji ini tidak akan mudah. Apakah ia akan tetap bertahan di sisi Sultan Fahad, meskipun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tidak akan pernah bisa sepenuhnya bersama? Atau akankah ia melepaskan cinta ini, demi kebahagiaan dan kedamaian hatinya sendiri? Cinta yang telah mengikat mereka kini menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Aisyah menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan dan keindahan. Cinta yang sejati adalah tentang pengorbanan, tentang menerima kenyataan, dan tentang berani mengambil langkah meskipun di tengah ketidakpastian. Dalam ketegangan malam itu, Aisyah menyadari satu hal. Meskipun cinta mereka diuji oleh dunia yang penuh dengan perbedaan dan rintangan, ia harus memilih apakah akan terus berjuang atau melepaskannya demi kebahagiaan yang lebih besar. Aisyah duduk termenung di taman istana, angin sore membawa aroma bunga yang menyegarkan. Namun, meskipun keindahan alam di sekelilingnya, hatinya terasa begitu berat. Keputusan besar yang ia buat beberapa waktu lalu kini membawanya pada jalan yang penuh liku. Cinta yang ia rasakan pada Sultan Fahad begitu dalam, tetapi kenyataan yang ia hadapi lebih rumit dari yang ia bayangkan. Setiap harinya, ia berjuang antara mempertahankan cinta dan menerima kenyataan yang pahit. Namun, sesuatu dalam dirinya berkata bahwa kebahagiaan sejati tak akan datang jika ia terus hidup dalam ketakutan dan keraguan. Sultan Fahad, dengan segala keanggunannya, selalu berusaha menunjukkan kasih sayangnya kepada Aisyah. Namun, di balik tatapan lembutnya, Aisyah bisa merasakan ketegangan yang tersembunyi. Laila, yang kini semakin mendekat dengan kerajaan, membuat Aisyah merasa terasing. Setiap kali ia melihat mereka berdua berbicara, hatinya kembali dipenuhi kecemburuan yang tak bisa ia sembunyikan. Namun, semakin ia merenung, semakin ia sadar bahwa cinta yang ia dambakan bukanlah cinta yang dibangun di atas ketakutan dan kecemasan. Ia harus memutuskan apakah ia akan terus terjebak dalam perasaan itu atau memilih jalan yang lebih terang. Pada suatu malam yang sunyi, setelah menghadiri sebuah acara kerajaan, Sultan Fahad menemui Aisyah di taman pribadi. Di bawah sinar bulan yang memancarkan cahaya lembut, mereka duduk berdua, di antara taman yang penuh dengan bunga mawar. Aisyah, kata Sultan dengan suara yang penuh kehangatan, aku tahu betapa beratnya jalan yang kita tempuh. Aku mengerti keraguanmu, tapi aku ingin kau tahu, hatiku hanya untukmu. Tak ada yang bisa menggantikanmu. Aisyah menatap Sultan dengan mata yang penuh emosi. Semua keraguan yang menguasai hatinya selama ini mulai mencair, namun ia masih merasa ada jarak yang tak mudah dijembatani. Aku mencintaimu, Yang Mulia, Aisyah menjawab dengan suara gemetar. Namun, cinta ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang segala yang aku tinggalkan, segala yang aku percayai. Saya takut kehilangan semuanya. Ia memejamkan matanya, merasakan angin yang menyentuh wajahnya. Tapi saya juga sadar, jika saya terus hidup dalam ketakutan, saya tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sejati. Mungkin kebahagiaan itu bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menerima diri kita apa adanya. Sultan Fahad menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Aisyah, hidup memang penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak bisa mengontrol segala hal yang datang. Namun, aku percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari keadaan kita, tetapi dari bagaimana kita menerima dan mencintai diri kita sendiri, bahkan dalam kesulitan. Aku ingin kita bersama, bukan hanya karena cinta, tapi karena kita saling mendukung untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Air mata mulai mengalir di pipi Aisyah. Cinta dan kebahagiaan terasa begitu dekat, namun begitu sulit untuk diraih. Aku ingin bersama kamu, Sultan, tetapi aku tidak ingin melupakan siapa diriku. Aku ingin menjadi diriku sendiri, dan aku ingin mencintaimu dengan cara yang murni, tanpa ada rasa takut atau beban. Suaranya mulai kuat, seolah sebuah beban yang berat terangkat dari pundaknya.
Kebahagiaan sejati bukan tentang melarikan diri dari kenyataan, tetapi tentang menerima kenyataan itu dan menemukan kedamaian dalam pilihan yang kita buat. Sultan tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, Aisyah merasakan kelegaan yang mendalam. Aisyah, itulah yang aku harapkan dari kita berdua. Kita akan menghadapi tantangan ini bersama, tetapi kita juga akan menemukan kebahagiaan sejati bersama. Tidak ada yang lebih indah daripada bisa mencintai dan diterima apa adanya. Aku akan terus berjuang untukmu, tapi yang terpenting, aku ingin kamu bisa hidup bahagia, apapun jalan yang kita pilih. Pada malam itu, Aisyah merasakan sesuatu yang baru dalam hatinya, sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kebahagiaan sejati, yang selama ini ia cari, bukanlah sebuah tujuan yang jauh di depan, melainkan sebuah perjalanan yang dimulai dengan menerima dirinya sendiri dan orang yang ia cintai dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ia tahu, apapun yang akan terjadi, ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya dan dalam cintanya pada Sultan Fahad. Dan disinilah, di bawah sinar bulan yang bersinar lembut, mereka berdua mulai merangkai kisah baru yang penuh dengan harapan dan keberanian.